Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas pasal baru. Sebenarnya pasal yang bukan pasal ya, yang kita Bu Ahkami Thoharo masih belum selesai. Tapi saya pengen ganti pasal ya, atau membahas pasal yang lain. Jadi pasal kali ini adalah pasal yang membahas istinja serta adab atau tata krama orang yang buang hajat. Ya. Jadi pasal istinja itu ya. Jadi langsung saja kita mulai tanpa lama-lama lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Ini merupakan pasal yang membahas masalah istinja, cebok, serta tata krama bagi orang yang menuntaskan hajat, menuntaskan kebutuhan. Wal istinja'u wa huwa min najautus syai'a. Lafaz istinja yang mana lafaz istinja ini itu merupakan turunan atau mengambil dari lafaz najautus syai'a. Itu terserah kalian mau bacanya najautu, najauta, najauti, terserah ya. Kalau misalkan najautu, berarti najautu syai'a, saya najah itu selamat ya. Saya selamat dari sesuatu. Kalau ta ya berarti engkau selamat dari sesuatu. Kalau ti, engkau perempuan selamat dari sesuatu. Ai qatatuhu, maksudnya selamat di sini adalah engkau memutus atau saya memutus atau engkau perempuan memutus sesuatu tersebut. Faka'annal mustanjiya yuqti'u bihi al-ada an nafsihi. Dikarenakan seolah-olah orang yang istinja atau orang yang cebok itu yuktiu memutus bihi dengan istinja, memutus apa? Al-ada, sesuatu yang melukai, sesuatu yang tidak mengenakan atau sesuatu yang menyakitkan, an-nafsihi, keluar dari dirinya. Gitu. Nah, sebenarnya lafaz selanjutnya yang wajibun itu menjadi khobarnya wal istinja'u. Cuman ini saya bahas di video selanjutnya ya, karena untuk menyingkat durasi video. Jadi seperti itu untuk terjemah yang akan kita bahas i'rabnya di video bagian pertama ini. Langsung kita bahas ke i'rabnya. Faslun, ya ini semua kita sudah paham ya di semua video. Semua video yang bagian satu ya, yang membahas fasal-fasal, kita menjadikannya sebagai khobar dari mubtada yang dibuang, takdirannya hada. Ya, faslun itu adalah masdar dari fasola yafsulu. Kemudian fil istinja'i ini jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafaz al-istinja yang berupa isim mufrad. Untuk senggot dari al-istinja adalah masdar ya, dari istanja yastanji istinjaan ya. Mengikuti wazan istaf'ala. Selanjutnya wa ada biqadil hajati, wawunya adalah waw ataf. Ada biqadil hajati menjadi ma'tuf dari al-istinja'i. Makanya di sini ada biqadil hajati itu dibaca jar, tanda jarnya menggunakan kasrah pada adabinya, pada mudhofnya. Nah, yang qadi ini isim mangkus ya. Isim mangkus tapi berhubung qadi ini masih diidhofahkan ke lafaz al-hajati, makanya di sini qadi itu ada alif bengkongnya. Itu alif bengkong atau ya. Pokok ada yang belok itu ya. Tuh, kemudian al-hajati sebagai mudhof ilah yang terakhir selamanya dibaca jar, jelas ya. Untuk adab itu adalah jamak dari adabun. Adabun itu mufrad, untuk jamaknya adalah adabun ya. Yang qadi itu adalah isim fa'il dari qada yaqdi. Selanjutnya al-hajati itu adalah isim masdar dari ihtaja yahtaju. Kalau masdarnya kan ihtiyaj ya. Tapi kalau isim masdarnya adalah hajat. Selanjutnya wal istinja'u, wawunya adalah waw istinaf, kemudian al istinja'u menjadi mubtada. Nah, makanya di sini ada mubtada itu membutuhkan khobar, tapi khobarnya akan kita bahas di video bagian kedua insyaallah ya. Gitu. Al istinja untuk senggotnya ya masdar dari istanja yastanji. Selanjutnya wa huwa min najautus syai'a atau min najautas syai'a atau min najautis syai'a, ya, terserah kalian. Ini adalah hal ya, hal dari al-istinja. Yang mana di sini halnya itu berupa jumlah ismiyah, dan di sini ada penghubung yang menghubungkan
jumlah ini kepada sahibul hal, yang mana jumlah ini kan menjadi halnya, membutuhkan sahibul hal, sahibul halnya lafadz al-istinja. Dan di sini ada robit, ada yang menghubungkan. Robitnya di sini ada dua. Yang pertama adalah waw haliyah, yang kedua adalah domir. Domir ini kembali ke sahibul hal. Itu. Nah, di sini jelas ya. Kemudian kalau kita perjelas halnya ini satu persatu, wawnya waw haliyah tadi jelas. Untuk huannya ini adalah mubtada, tapi di sini berupa isim domir, sehingga isim domir ini fi mahalli raf'in. Kemudian min najautu syai'a, saya ambil yang najautu ya. Min najautu syai'a ini adalah jar majrur, tapi dia punya ta'alluq atau ketergantungan kepada lafadz yang dibuang, yang mana lafadz yang dibuang inilah yang semestinya menjadi khobarnya huwa. Lafadz yang dibuang apa? Kalau saya itu bisa dua, bisa maujudun ya, atau kainun ya. Kalau kalian milih lafadz yang lain juga terserah ya. Kainun atau maujudun. Wa huwa lafadz istinja itu maujudun, itu ada atau tercipta min najautu syai'a, dari redaksi najautu syai'a, atau kainun. Berarti wa huwa lafadz istinja itu kainun, itu ada, min najautu syai'a, dari redaksi najautu syai'a. Nah, gitu. Jadi lafadz yang dibuang yaitu baik maujudun atau kainun, itulah yang menjadi khobar yang semestinya. Nah, untuk min najautus syai'a. Nah, di sini yang paling banyak kalian pertanyakan, ya kan? Kenapa bacanya najautus syai'a? Jadi kasus min najautus syai'a ini masuk dalam kategori i'rab mahki atau i'rab hikayah. Yang mana di sini adalah hikayatun an jumlah. Nah, berhubung hikayah an jumlah ya, dan di sini terdapat min itu adalah amil jar ya, huruf jar kan amil jar. Maka najautus syai'a di sini adalah i'rabnya fi mahalli jarrin. Jadi min najautus syai'a, sekali lagi saya ulangi, ini masuk dalam kategori pembahasan i'rab hikayah ya. Ini saya fotokan untuk halaman di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah membahas mengenai i'rab hikayah. Berhubung di sini ada amil jar yang masuk yaitu min, maka najautus syai'a ini fi mahalli jarrin. Itu ya mengenai i'rab hikayah yang hikayah jumlah. Nah, kalau najautu syai'a ini kita perjelas satu persatu. Najautu di sini asalnya itu naja, kemudian kemasukan domir tu ya. Naja itu adalah fi'il madi, kemudian untuk tunya ini adalah fa'il dari naja, kemudian asyai'a menjadi maf'ul bih dari naja. Nah, gitu ya. Kemudian ai kotok tuhu, ai merupakan huruf tafsir, kotok tuhu adalah tafsiran dari najautu syai'a ya. Di sini kotok tuhu, kotoa itu fi'il madinya, tu sebagai fa'ilnya, hu sebagai maf'ul bih. Ya, hu itu isim domir yang fi mahalli nasbin karena posisinya sebagai maf'ul bih. Kemudian faka'annal mustanjia. Fa-nya di sini saya jadikan sebagai fa yang punya makna ta'lil. Jadi alasan kenapa lafadz istinja itu ngambil dari redaksi najautus syai'a, disebabkan ya, makanya menunjukkan taklil, alasan disebabkan. Nah, kemudian ka'anna ini adalah amil nasih, salah satu saudaranya inna, dan dia punya amal tansibu isma wa tarfa'u khobar. Kemudian al-mustanjia itu menjadi isimnya ka'anna ya, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah sebab al-mustanjia adalah isim mufrad, singgotnya adalah isim fa'il ya, dari istanja yastanji, fahuwa mustanjin. Asalnya kan mustanjin ya, dia isim mangkus, tapi berhubung kemasukan al, maka yaknya di situ ditulis ya, faka'annal mustanjia, sama seperti al-qadi. Kalau rafa ja'a al-qadi ya, ja'a al-qadi. Kalau nasab ra'aitu al-qadiya, yaknya kebaca gitu. Kemudian yuktiu ya, bukan yakta'u saya bacanya. Mungkin kalau kalian enggak setuju tulis alasannya kenapa kok enggak setuju ya. Tapi di sini saya bacanya yuktiu. Di sini menjadi khobarnya ka'ana yang berupa jumlah
Di sini jumlah fi'liyah, maka yuqti'u di sini fi mahalli raf'in. Kita lihat yuqti'u ini sebagai jumlah, bukan sebagai fi'il mudhari' ya. Dia sebagai jumlah fi'liyah. Ya, sehingga di sini dia punya mahal i'rab, yaitu mahal i'rab rafa'. Nah, baru kalau jumlah yang menjadi khobarnya ka'anna ini kita perjelas satu persatu, yuqti'u itu fi'il mudhari' dibaca rafa', tanda rafa'nya menggunakan dhamma, sebab dia fi'il mudhari' yang shahihul akhir yang tidak diawali amil nasab serta amil jazm. Kemudian untuk fa'il dari yuqti'u adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-mustanji. Ya, al-mustanji. Kemudian bihi ini jar majrur, tapi lagi-lagi istilah saya yang tepat adalah huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarin. Banyak punya faedah ilsaq kalau menurut saya. Mungkin kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian al-ada ini adalah maf'ul bih dari yuqti'u, ya. Dibaca nasab, cuman untuk tanda nasabnya adalah fathah yang muqaddarah. Sebab al-ada dia itu isim mufrad, tapi dia juga isim maqsur, sama seperti Musa dan contoh-contoh lainnya, Isa dan yang lain sebagainya itulah ya. Al-ada dia tetap isim mu'rab ya, bukan mabni, isim mu'rab, cuman untuk tanda i'rabnya adalah ini fathah yang muqaddarah, dan al-ada posisinya maf'ul bih. Kemudian an-nafsihi ini adalah jar majrur, huruf jarnya an, majrurnya adalah lafadz nafsihi yang berupa idhofah, nafsi sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Annya punya faedah mujawazah, ya. Kemudian untuk nafsi itu dia mudhof, ya, dibaca jar disebabkan karena an. Untuk senggot dari nafsi itu adalah isim jamid. Tapi kalau misalkan nafsi menurut kalian itu dia masdar, ya tulis saja di kolom komentar. Kan kalau dia saya jadikan sebagai isim jamid kan berpotensi dua ya. Bisa isim jamid yang dzati, bisa isim jamid yang maknawi. Isim jamid yang maknawi itu manakala dia berupa masdar. Makanya di sini saya ambil yang tengah-tengah. Ya, nafsi adalah dia isim jamid. Kemudian untuk hi posisinya sebagai mudhof ilaih, dia adalah isim dhamir yang fi mahalli jarin, ya. Jadi itu untuk video kali ini yang kita bahas cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk bagian yang kedua akan kita lanjutkan insya Allah di kesempatan selanjutnya, ya. Di kesempatan selanjutnya berarti bukan setelah ini ya. Ya mungkin kapan-kapan. Mungkin saya bikin video lainnya baru membahas ini, atau video Fathul Qarib yang melanjutkan kitab Thaharah, kemudian ini ya, pokok insya Allah di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.